1.157 jiwa mengungsi di 19 titik akibat banjir Makassar. Rafi 2026, Telkomsel area Pamasuka pastikan jaringan prima dan layanan 24 jam. Buka puasa Akbar, Meiti ajak solidaritas nyata 500 peserta untuk Palestina. Tak ada alasan, Dewan larang operasional padel di Makassar tanpa izin. Hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang mengguyur kota Makassar sejak 24 Februari 2026 memicu banjir dan luapan air di sejumlah wilayah. Data terbaru yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Makassar mencatat sebanyak 1.157 jiwa atau 308 kepala keluarga, KK, terpaksa mengungsi di 19 titik. Kepala BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, mengatakan jumlah tersebut merupakan pembaruan data per 26 Februari 2026 pukul 21.30 WITA. Total ada 308 KK atau 157 jiwa yang saat ini berada di 19 titik pengungsian. Tim masih terus melakukan pendataan dan pemantauan di lapangan, ujarnya dalam keterangan, Jumat 27 Februari. Wilayah paling terdampak berada di Kecamatan Manggala. Di kelurahan ini saja, tercatat 159 KK atau 621 jiwa mengungsi di sejumlah masjid, posyandu, dan pondok pesantren. Titik pengungsian tersebar di antaranya Masjid Al-Muttaqin, Masjid Jabal Nur, Pesantren Al-Bashira, hingga Masjid Al-Mubarakah. Sementara di Kecamatan Biringkanaya, dua kelurahan terdampak cukup signifikan yakni Katimbang dan Pacerakang. Di Kelurahan Katimbang, sebanyak 106 KK atau 371 jiwa mengungsi di 3 lokasi, termasuk SDN Pacerakang dan beberapa masjid setempat. Adapun di Kelurahan Pacerakang, terdapat 43 KK atau 165 jiwa yang mengungsi di 5 titik berbeda, mulai dari kantor lurah hingga rumah kos dan masjid. Fadli menegaskan, curah hujan tinggi yang berlangsung selama 3 hari terakhir menjadi pemicu utama meluapnya air di sejumlah kawasan permukiman warga. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan debit air meningkat dan merendam rumah warga. Telkomsel area Pamasuka, Papua Maluku Sulawesi Kalimantan, menegaskan komitmen melayani sepenuh hati agar pelanggan dapat jalani Ramadan sepenuh hati. Dengan layanan pelanggan Telkomsel yang tersedia 24/7 maka pelanggan dapat lebih tenang, lebih berkesan dengan ragam penawaran spesial khusus Ramadan dan Idul Fitri, Rafi, dari Telkomsel, serta lebih aman dengan konektivitas terdepan dan terluas Telkomsel di setiap momen penting ibadah, silaturahmi, hingga perjalanan mudik. Vice President Consumer Business Telkomsel area Pamasuka, Muharlis, menyatakan, jika Ramadan tahun ini, fokus pihaknya adalah hadir melayani sepenuh hati di setiap langkah pelanggan. Kami sudah siapkan layanan pelanggan yang siaga kapanpun pelanggan butuh, hadirkan ragam penawaran yang istimewa, sampai tingkatkan keandalan jaringan agar setiap pelanggan dapat beribadah dengan khusyuk, bersilaturahmi dengan lancar, dan menikmati momen Ramadan yang lebih bermakna, ujarnya, Kamis 26 Februari. Lebih tenang dengan akses layanan pelanggan yang mudah dijangkau. Memastikan kemudahan akses bantuan dan layanan, Telkomsel area Pamasuka mengoperasikan 33 posko Telkomsel siaga yakni 6 posko flagship dan 27 posko reguler selama 10 Februari sampai dengan 28 Maret 2026. Pelanggan dapat melakukan aktivasi dan isi ulang berbagai produk Telkomsel, mengakses layanan migrasi kartu SIM eSIM, memperoleh bantuan layanan My Telkomsel, sampai menukarkan Telkomsel Point. Operasional posko Telkomsel siaga melengkapi ragam titik layanan pelanggan tersedia melalui aplikasi My Telkomsel, website www.telkomsel.com, media sosial Telkomsel, call center 188, ratusan grapari siaga, serta puluhan ribu mitra outlet siaga di seluruh Indonesia. Kanal digital juga diperkuat melalui posko Rafi Digital di TikTok melalui program Cyber 4 RMY. Sekitar 500 peserta memadati Ballroom Swiss Belin Panakukang, dalam agenda buka puasa bersama dan doa untuk Palestina yang digelar Komisaris Utama PT Meida Wisata, Meiti Rahmatia, pada Kamis 27 Februari. Kegiatan bertajuk, Tebarkan Kebahagiaan dan Tingkatkan Persaudaraan di Bulan Suci Ramadan, itu dihadiri mitra perusahaan, agen perjalanan, perwakilan pemerintah, jamaah, hingga tim Meiti Center. Selain silaturahmi tahunan,
Forum tersebut menjadi panggung seruan solidaritas kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Hari ini kami kembali merangkul para mitra, agen, aparat pemerintah, keluarga besar, serta jamaah. Ini memang agenda rutin setiap Ramadan sebagai ajang silaturahmi, ujar Meiti di hadapan peserta. Namun, ia menegaskan, tahun ini fokus kegiatan diarahkan pada isu kemanusiaan di Palestina. Menurutnya, kondisi gencatan senjata terus menyisakan penderitaan panjang, terutama bagi anak-anak dan perempuan. Kita mengetahui bagaimana situasi di Palestina. Anak-anak mengalami kelaparan, banyak janda dan anak kehilangan orang tua. Ini fenomena yang sangat menyedihkan dan tidak boleh kita abaikan, tegasnya. Politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menyebut Ramadan sebagai momentum memperkuat empati dan persaudaraan umat. Ia mengibaratkan sesama Muslim seperti satu tubuh yang saling merasakan sakit ketika bagian lain terluka. Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Irwan Jafar, menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku usaha yang menjalankan operasional sebelum seluruh izin resmi diterbitkan, termasuk pengelola lapangan padel yang belakangan menjadi sorotan. Menurut Irwan, kewajiban mengantongi izin harus dipenuhi sejak awal. Alasan biaya operasional maupun kewajiban menggaji karyawan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk membuka usaha tanpa legalitas lengkap. Ia menjelaskan, pembangunan fisik yang berjalan bersamaan dengan proses administrasi masih dapat dimaklumi dalam batas tertentu. Namun, aktivitas bisnis tidak boleh dilakukan sebelum izin sah diterbitkan. Komisi A juga menyoroti sejumlah aduan masyarakat terkait operasional lapangan padel, mulai dari kebisingan, sorotan lampu yang mengganggu rumah warga. Sembari membangun, mengurus izin, tapi izinnya belum keluar, mereka juga harus menggaji karyawan. Oleh karena itu mereka membuka sementara tanpa ada sambil memproses izinnya itu. Kalau dari Dewan gimana? Tidak boleh. Kan tidak boleh itu. Tidak boleh itu menjadi akal-akalan seperti itu. Kan sebelum kau membangun itu, semua izin harus settle dulu. Oh, harusnya begitu. Harus settle dulu. Kalau dibilang sembari, kalau ada biaya yang timbul, dahulukan dulu. Itu biayanya. Izinnya dulu kau urus. Tidak bahwa sembari kita membangun sembari. Tidak, itu pengusaha pelit itu. Tidak boleh begitu, bos. Pengusaha juga jangan terlalu pelit. Jangan cuma mau untung, tidak mau berkontribusi kepada retribusi pemerintah. Tidak boleh juga. Harus kau utamakan itu.